Ikut saya redaksi hadisnya, langsung pada hadisnya. Yatsba'u, monggo. Akan mengikuti al-mayyita kepada mayyit salah satun tiga golongan. Fayarji'u, maka akan kembali isnani, dua golongan. Wayabqa, dan akan mengikuti dan setia ma'ahu, bersama mayat. Wahidun, satu golongan. Yatsba'uhu, akan kembali meninggalkan mayat. Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa yabqa, dan akan selalu bersama si mayat. Amaluhu, amalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6514. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap mayat yang meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti diikuti oleh tiga golongan ini. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahluhu, keluarganya. Suami kalau mati mesti diiringi oleh keluarga suaminya, keluarga istrinya, keluarga dari kampung-kampungnya. Akan diiringi dia sampai ke kuburan, sebagian tidak sempat. Dan juga akan mengiringi sebagian hartanya yang bisa mengantar. Cuma sebagian besar tidak bisa mengantar ke kuburan. Tanah yang sempat dibeli, rumah yang sempat dibangun, mobil yang sempat dibeli, dan berbagai harta kekayaan tidak bisa mengantarnya ke kuburan. Dia akan meninggalkan si mayat di alam barzah yang gelap, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kuburan itu adalah malam pengantin mayat. Malam pengantinnya mayat itu adalah di kuburan. Dia lampunya padam atau tidak tergantung amalnya. Salah satu yang disebutkan yang bisa madang ke kuburan itu adalah sholat. Maka Rasulullah mengatakan as-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Semakin bagus kualitas sholatmu, semakin padam alam barzahmu. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwa surga itu dibangun dengan amal-amal kebaikan kita. Dibangun oleh sholat kita, dibangun oleh puasa kita, dibangun oleh zakat sedekah kita, dibangun oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu surga kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus harta yang bagaimana yang bisa mengantar si mayat? Semua orang punya harta, tapi ada harta yang tidak bisa mengantarkan mayat, justru bikin sengsara si mayat. Harta yang bisa mengantar si mayat itu, satu, harta yang bisa menambah ketakwaannya. Apa Bapak Ibu? Harta yang bisa menambah ketakwaan. Nah, contohnya berikut, pagi seperti ini. Bapak Ibu punya motor, punya sepeda ontel, alhamdulillah. Kendaraannya bisa membawa pemiliknya ngaji setunggal jam. Dan dia menikmati pengajian itu
melebihi menikmati sinetron. Halo? Orang nonton sinetron itu nikmat kalau ada sponsor itu ngelutu. Ini pengajian gak ada sponsor. Free terus. Tidak terjeda sedikit. Harta yang menambah ketakwaan. HP yang Bapak Ibu beli, alhamdulillah. Bisa baca keagamaan, bisa dengarkan murotal, bisa dengarkan pengajian. Pengen pengajian yang satu hari, tinggal milih saja judulnya. Ini santri saya yang memvideokan pengajian saya, Bapak Ibu. Ada sekitar 30-an lebih materi kultum, pendek-pendek. Tinggal disiapkan kuotanya mau. Bapak Ibu ngajinya tidak mesti di tiap Sabtu, bisa juga ketika lagi slow bisa ngaji di kamar, di YouTube. Terakhir, pengajian kultum saya ada 2, pengajian untuk suami, 5 cara menghadapi istri cemberut. Halo? Pernah ibu-ibu cemberut? Kenapa yang dilakukan suami? Enggak ada. Yang kedua itu judulnya 2 kesalahan istri. Apa itu Ustaz? Kalau suami datang telat ditanya, kok telat? Dari mana? Itu kesalahan. Terus biar yang benar, jadilah seperti pelayan Indomaret. Mas, mau minum apa? Mau dimasakin apa? Halo? Bu, pernah suami baru datang dari luar rumah, dari bepergian, kemudian ditarik, Mas, mau minum teh, susu, wedang apa? Jahe, apa wedang uwu? Pernah ibu nawari langsung? Pas baru pulang nih, dan baru di depan rumah. Dengan dandanan melebihi pegawai Indomaret, pakai lipstik, pakai baju you can see, dan serapi lagi. Lelahnya suaminya hilang, lihat istrinya, apalagi ditawari berbagai macam minuman. Telatnya suami nggak ditanya. Pak, halo, pernah ditawari berbagai macam minuman oleh istri, Pak? Dirubah ya, kan kalau Bapak Ibu masuk ke Indomaret, Alfamart itu kan pelayanannya nggak pusing. Mas, bisa saya bantu? Itu jangan cuma servis saja. Ini ada promosi sambil senyum-senyum. Bahkan saya antar mau butuh apa, sampai begitu yang melayani. Istri harus melebihi pelayan. Selama ini kalau ada suami telat kan cemberut. Itu kesalahan istri. Yang kedua, suka memeriksa HP suami, melebihi malaikat motif dan hati. Halo para istri. Ibu itu rasa repot nopo. Iki kok nggak ada paspornya, kok angel ya? Kok sakit. Ngaku cemas Ustaz, nanti dengan istrinya orang lain, nanti dengan mantannya, rasa ini. Allah itu kalau Bapak Ibu sering mau surat ayat-ayat kursi dalam surat Al-Baqarah, ada kalimat la ta'buduhu. Oh, maknanya Allah tidak ngantuk, tidak tidur, ngurusi sinten? Hamba. Allah nggak ngantuk, nggak tidur, ngurusi apa? Ada suami
yang menyakiti istrinya, isi HP-nya kok buruk, membahayakan keluarganya, Allah itu sih ngurus ibu. Allah akan buat perhitungan kepada para suami itu. Ibu nggak usah jadi malaikat latif dan atif. Teruskan saja, layani saja. Husnudzon, berbuat baik. Kalau delala ada tanda-tanda, diingatkan, Pak, wis punya anak, wis tinggal 1 tahun kalau ikut usia Nabi 63 tahun, Bapak sudah usianya 62 tahun loh. Diingatkan saja, doakan saja ibu. Watan resah ngurusi perilaku orang yang buruk. Ini yang harus kita tanamkan terus, sehingga menutup pintu-pintu penceraian. Menutup nopo Bapak Ibu? Pintu-pintu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada postingan di halaman rumah tahfidz Imam Syafi'i itu sampai dikirim oleh yang baca itu hampir 1000. Yang menyukai 893, dia sudah baca. Saya posting tulisannya Haji Maimun Subair, Allahumma yarham. Judulnya itu Suami dan Keridhaannya. Ini sampaikan di pengajian, sudah cukup waktu. Ada seorang ibu mau cerai dari suaminya karena punya masalah. Konsultasilah kepada Bang Maimun. Bang Mun, saya sudah nggak kuat dengan suami saya minta cerai. Ditanya oleh Bang Mun, memangnya kenapa ibu? Suami saya sudah nggak kerja, nggak kreatif, nggak bisa jadi pemimpin anak. Nanti gimana anak-anak saya kalau ayahnya model kayak itu? Saya harus cari nafkah capek-capek, dia cuma di rumah. Itu alasannya dia mau minta cerai. Kata Bang Mun, oh gitu. Tapi sebenarnya masih banyak kekurangan suami saya, Mbak. Kata Bang Mun, mau tahu saran saya? Ya Mbak. Beliau mengibaratkan ibarat orang punya kulkas, tapi dipakai untuk lemari pakaian. Ini keimanan yang harus dikuatkan. Nanti ada dalil. Jadi ibarat orang yang punya kulkas tapi dipakai untuk lemari pakaian, yang akhirnya enggak pernah puas dengan produk kulkas. Sudah enggak muat, enggak ada gantungan, enggak ada laci, enggak bisa nyuci, malah mesin boros, listriknya boros. Nah, kalau kita pakai produk nggak sesuai fungsi, sebagus apapun produk yang dipakai, tidak akan sesuai dan tidak akan pernah puas. Nah, ibu ini kemudian tanya, apa hubungannya dengan pertanyaan saya, Mbak? Ibu berhasrat suami ibu berjalan sebagai fungsi sekunder, bahkan tersier, tapi fungsi primernya nggak dipakai. Ibu ini tanya, saya nggak mengharap banyak kok Mbak, saya cuma pengen suami saya nafkahi keluarga saya dengan baik, cuma dan jadi pemimpin yang baik itu saja. Iya, itu kan cuma fungsi sampingan dari suami. Ini versinya Bang Mun. Ini tuh kan cuma fungsi sampingan dari suami. Sayang, suami cuma diharapkan jadi suruh kerja saja. Fungsi primer yang paling utama adalah
Ibu nggak diharapkan, nggak pernah dikejar. Lah terus fungsi primer suami apa, Mbak? Kata Bang Mon, fungsi primer suami itu ibu adalah jadikan tameng suamimu dosa-dosa ibu dari neraka jahanam. Jadi jawaban itu langsung makjul. Jadi kata Bang Mon, jadikan fungsi primer suamimu ibu, dosa-dosamu itu akan ditamimi oleh suami di neraka jahanam. Itu fungsi pokok. Jadi suami duduk diam saja itu sudah bermanfaat bagi seorang istri. Tinggal di rumah saja fungsinya difungsikan maksimal. Lakukan apa yang terbaik yang ibu bisa lakukan untuk mendapatkan ridho suami. Dalam hadis ayyuma imra'atin matat ma zaujaha, artinya seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho sepenuhnya, maka langsung surga baginya. Selebihnya cuma fungsi sekunder dari suami. Kejar dulu yang utama. Suami nggak kerja nggak apa-apa dulu. Yang penting sudah jadi suami ibu. Jangan lepaskan, jangan dicerai. Biarkan dia jadi tameng saja di neraka. Kalau cerai nanti ibu langsung berhadapan dengan neraka jahanam. Dosa ibu nggak ada yang bisa menghapusnya kecuali amalan-amalan spesial ibu yang terkadang tidak bisa melampauinya. Ibu tinggal cari ridhonya suami. Kalau memang ibu cari nafkah nggak apa-apa dulu. Semua harta yang ibu berikan ke anak, ke rumah tangga itu semua terhitung sedekah yang mulia daripada bersedekah kepada orang lain. Tapi Mbak, suami saya tidak hanya itu, dia mendolimi saya. Ya nggak apa-apa, tapi tetap pertahankan. Karena semua kedoliman akan kembali kepada pelakunya. Kata Simba, kalau suami suka mukul, nggak nafkahi kamu, Allah itu nggak tinggal diam, akan kembali kepada pelakunya. Suami menanggung akibat kedolimannya. Siksaan Allah sangat pedih bagi suami yang menyakiti keluarganya, terutama istrinya. Ibu fokus cari ridhonya suami saja. Ibu pernah dengar kisahnya istrinya Fir'aun. Suaminya zalim minta ampun, sampai ngaku ana wa rabbukumul a'la. Sampai Fir'aun menyiksa. Kemudian Allah abadikan dalam surat yang ke-66 ayat 11. Nanti buka di rumah tuh ya. Ceritanya istrinya Fir'aun ya, di surat 66 ayat pinten 11, suratnya 66, nomor 66 ayatnya Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari Fir'aun, dari kaum yang zalim. Itu doa. Kemudian Allah hadiahkan surga istrinya Fir'aun. Ya Allah, bangun, terima kasih. Saya akan laksanakan. Saya akan lakukan selama saya paling tidak setelah pulang dari sini. Kata bangun, lakukan 7 hari saja setiap malam. Tanyakan ke suamimu, berapa persen suamimu ridho pada hari ini. Kalau jawabannya 90%, jangan tidur. Lakukan apa yang membuat suamimu ridho sampai 100%. Mungkin dipijeti, mungkin dibuat makanan, apapun, sampai jawabannya 100%, saya ridho kepada dirimu, wahai istriku, engkau tidur, kata bangun.
Lakukan selama 7 hari dan rasakan nikmat dan bahagianya yang akan ibu dapatkan. Baik Pak, semoga saya bisa lakukan. Selang 5 hari Bapak Ibu sekalian, ibu ini datang ke Mbak Mun. Terima kasih Mbak Mun, sarannya sudah saya kerjakan. Sekarang hidup saya sudah berubah dan saya sudah bahagia. Gimana? Alhamdulillah, saya sudah suami saya sudah mulai inisiatif cari kerja walaupun belum dapat. Saya sudah bahagia bangun. Suami saya sudah mau bantuin saya ngantar kemana-mana walaupun nggak kerja. Sudah mulai ngantar. Alhamdulillah. Saya mau terus kerjakan bangun cuma 7 hari. Tapi kalau saya lakukan selama-lamanya boleh nggak Pak? Boleh. Lakukan sampai salah satu di antara pasangan itu dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah ibu kemudian nggak jadi cerai. Alhamdulillah nggak jadi cerai. Masa pandemi ini banyak istri minta cerai. Di Jawa Timur sak kampung separuh lebih minta cerai. Sampai diviralkan Bapak Ibu sekalian ngantri pengadilan agama. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau diilmui kayak ini enak Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kemudian harta itu bisa yang mengantarkan kita kepada surga adalah harta yang membawa ketakwaan, yang bisa mengantarkan amal soleh. Nah, oleh karena itu sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, amal yang bisa mengantarkan si mayat adalah amal yang diistiqomah. Istiqomah walaupun sedikit. Ngaji Sabtu pagi istiqomah. Kalau bisa, Bu, saya bisa bertamu baru. Kalau khusus Sabtu, saya ada acara ya. Nanti jam 7 saya baru selesai. Sudah dirancang. Tamu saja nggak boleh. Istiqomahkan terus. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ustaz, amal kurban bisa untuk keluarga, apakah amal yang lain bisa? Baca Al-Quran ya? Baca Al-Quran bisa. Ibu kemudian di RT ngajari ibu-ibu. Sudah kita ngajari, yang betul diajari nggak mampu, beli Quran aja nggak mampu. Ibu ngasih, ibu nggak ngajar ada ustazah, sudah saya kasih Al-Quran. Selama Quran ini baca ngalir terus. Ibu yang nitipkan infak di Pondok Imam Syafi'i ada yang kaplingan tanah. Sekarang dipakai sampai sekarang tambah sampai 100 baca Quran. Sebanyak itu ngalir pahala. Walaupun kita nggak kasih baca Quran. Ada uangnya yang diberikan pulsa, sholat di situ karena terangnya, baca Quran di situ. Ngalir terus. Jadi makanya kemudian ada amalan pribadi. Makanya mana lebih utama Ustaz? Ngajari anaknya tetangga Iqra cuma 10 menit dengan zikir sendiri bar maghrib tekan isya. Mana yang lebih utama? Lebih utama ngajari anak tetangga. Karena ngajari anak tetangga itu amalnya untuk dirinya dan orang lain. Dan anak ini bisa ngajari orang lain lagi. Jadi amalnya kayak multi level. Tapi kalau zikir sendiri pahalanya untuk sendiri saja. Maka amalan-amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pertanyaan yang lain bisa WA saya. Jadi ibu-ibu kalau mau tanya nanti bisa WA saya. Demikian yang bisa kami sampaikan pengajian pada hari ini. Dan hari ini saya mau ngasih hadiah kepada Bapak Ibu yang ngontel bareng dengan suami istri. Ada boten? Ada yang ngontel bareng loh. Satu sepeda bareng, boten? Nah, nanti maju ke depan. Kemudian yang naik motor bareng berdua.
Nanti ketemu saya kasih hadiah Quran. Nanti Qurannya kalau nggak dipakai sendiri diletakkan di musola, bisa dipakai orang lain, itu amal jariah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga selalu sehat, jauh dari COVID-19, dan dilancarkan rezeki dan ditutup usia kita dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhaqqu birabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.